Pemirsa, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan PKB menyatakan siap mendukung penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilu. Kini yang ditunggu adalah ketegasan PDI Perjuangan untuk menginisiasi di DPR. Apakah PDIP siap memimpin penggunaan hak angket? Wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024 kini jadi sorotan publik. Sebagai satu dari 3 hak yang dimiliki DPR, sebagian masyarakat mendukung penggunaan hak tersebut agar saling tuding soal kecurangan pemilu bisa dibuka seterang-terangnya. Itu perlu ya, karena memang di DPR melekat hak angket ya. Hak angket, cuma nanti posisinya seperti apa, apakah kekuatan politiknya di 01 dan 03 apakah memenuhi quorum, itu kan diserahkan kepada kubu 01 dan 03 ya. Kalau harus atau tidak sebenarnya semua instrumen kalau menurut saya perlu dilakukan atau wajar-wajar saya dilakukan ya. Karena kalau ada instrumennya kenapa tidak dilakukan gitu kan. Tujuannya kan untuk semuanya terbuka informasinya, transparan semuanya gitu kan. Karena sekarang ini kan situasinya kan saling tuduh ya. Nah kalau saling tuduh itu kan harus ada instrumen supaya terbuka gitu. Salah satu instrumennya hak angket. Menurut saya wajar-wajar saja, tidak masalah. Bahkan saya cenderung ya mendukung saja lah gitu. Supaya terbuka gitu. Demi demokrasi ya? Demi demokrasi. Demi kebaikan bersama, kalau memang misalnya hal itu memungkinkan dan bisa dilakukan, sangat baik ya untuk diteruskan hak angket itu. Supaya kita juga bisa tahu sih masyarakat pengennya apa. Kemudian apa sih isi hati masyarakat, itu kan salah satu jalur komunikasi yang bisa dilakukan ya. Mendengarkan suara rakyat melalui hak angket tersebut. Bagus. Diketahui wacana hak angket pertama kali dilontarkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang juga politisi PDI Perjuangan. Terkait ajakan dari Ganjar untuk menggulirkan hak angket, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyerahkan sepenuhnya kepada parpol Koalisi Perubahan. Fase ini yang penting kumpulkan semua temuan, nanti baru ditentukan lewat jalur mana aja. Tapi juga akan ke MK ya Pak? Semua opsi terbuka, tidak ada yang tertutup. Kalau menyangkut hak angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai. Jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen dan ketua yang berbicara. Tidak butuh waktu lama bagi Koalisi Perubahan untuk menjawab usulan calon Presiden Ganjar Pranowo yang berharap DPR bisa menggulirkan hak angket mengusut kecurangan pemilu. Setelah duduk bersama di Nasdem Tower pada Kamis lalu, Partai Nasdem, PKB, PKS solid mendukung usulan Ganjar. Hanya saja mereka menunggu sikap PDI Perjuangan sebagai inisiator. Kami utuh 3 partai akan berada bersama PDIP dan kita menunggu action PDIP sebagai inisiator. Kan yang menginisiasi ini bukan sembarang orang. Ganjar, kader terbaik, capres partai terbesar di Indonesia. Jadi kita anggap ini serius. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri. Tadi tim kami sudah mempersiapkan data, kalau ada apa-apa nanti kita tinggal supply. Kita juga mengikuti apa yang disampaikan calon presiden kita dan cawapres kita, Anies dan Muhaimin, yang mengatakan akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk lupa ngomongnya, mengajukan angket ya. Kami sangat mendukung, sangat senang ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut ya, terus hari demi hari untuk memberikan sikap kita kepada situasi yang ada. Nah ini sudah ngobrol sama Mas Ganjar juga belum? Kita tunggu tanggal 6 atau 7 itu. 7 ya. Nah, tanggal 7 nanti kita lihat sikap resmi PDIP terhadap angket ini seperti apa. Karena ini kan nggak bisa main-main ya, hak angket itu kan hak konstitusional DPR. Oleh karena itu harus dibuktikan dengan proses yang ada di parlemen. Ini kan ramenya masih di luaran.
belum di parlemen. Ini kan ramenya di media, rame di medsos, rame di pernyataan. Ya ngapain kita tunggu kita sibuk di luaran. Kita tunggu saja apakah inisiatif Pak Ganjar dan teman-teman PDIP itu diimplementasikan nanti di parlemen sejak tanggal 7 itu. Nah, sambil nunggu itu kami bertiga tetap berkomunikasi dan menyiapkan seluruh apa yang diperlukan. Usai mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem, PKB, PKS dan calon presiden yang diusung, Anies Rashid Baswedan pada Jumat kemarin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun memastikan Koalisi Perubahan menghormati langkah PDI Perjuangan yang akan menjadi inisiator hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Surya Paloh juga menyebut pihaknya mengedepankan jalan konstitusional berupa hak angket DPR dan menolak mengambil langkah inkonstitusional. Surya Paloh pun membuka peluang terkait kemungkinan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional, diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah. Memberikan support, memberikan katakanlah dukungan. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. The idea, itu yang paling penting bagi kita. Kemudian itu masuk nggak dalam common sense kita? Saya pikir hak-hak konstitusional itu, kalau itu jalan yang kita mau tempuh, sayang sekali kalau itu diabaikan. Sayang 1000 kali sayang. Apa yang kita pilih? Jalan dalam pendekatan aspek konstitusional atau inkonstitusional? Yang mana? Kalau saya tetap mengedepankan pendekatan landasan konstitusional dulu. Kalau kita komit kepada apa yang menjadi pemahaman kita, fungsi, peran, hak, dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kali ini tiga-tiga semuanya masih sayang sama PDIP ya. Nggak ada jarak kali. Kalau masih menunggu pasti itu. Kalau nggak, kenapa? Untuk apa ditunggu itu? Atau nunggu Presiden ketemu sama Bu Mega juga. Terkait dengan pertemuan itu, Pak, rencana pertemuan itu udah ada rencana belum Pak bakal digelar? Bagaimana? Terkait dengan rencana pertemuan dengan Bu Mega, apakah sudah ada plan waktu gitu, kapan akan digelar? Saya pikir mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Mudah-mudahan ya. Barangkali apakah Mbak Mega sudah barangkali mempunyai waktu, pikiran, kondisi yang tepat, ya itu terserah Mbak Mega ya. Sejumlah politisi PDI Perjuangan sendiri menyatakan siap mendukung hak angket, sebab pelanggaran pemilu bukan sesuatu yang layak didiamkan begitu saja. Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan? Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Pas tanggal reses, setelah reses besok itu Pak. Bukan masih sidang Pak. Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Jelas dari kita ini orang partai tidak lupa. Kalau tidak rusak partai. Dari kami gariskan begini, tidak. Untuk apa?
untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, supaya jangan ada insinuasi apa, jangan ada suara-suara. Ya kita letakkan secara proporsional, mari kita teliti secara konstitusional, ya kan. Kini bukan hanya partai politik koalisi 01 dan 03 yang menunggu ketegasan PD Perjuangan untuk menginisiasi hak angket, tapi juga publik. Direktur Lingkar Madani Indonesia sekaligus pengamat politik Ray Rangkuti mengungkap adanya hak angket dapat membongkar dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Ia pun menambahkan hak angket juga berguna untuk mencerdaskan masyarakat sehingga tidak menerima saja praktek-praktek yang tidak sah. Kalau kita belajar dari peristiwa angket Bank Senturi, ternyata itu sangat efektif untuk membongkar berbagai praktek keculasan dalam pengelolaan perbankan Indonesia gitu, dan pengelolaan keuangan negara gitu. Nah, dan lebih dari itu juga sangat mencerdaskan masyarakat. Makanya angket ini penting dari setidaknya 3 aspek. Ya. Aspek pertama ya tentu membongkar berbagai kecurangan itu. Yang kedua adalah mencerdaskan masyarakat untuk lebih mengerti seluk-beluk pelaksanaan pemilu, sehingga mereka tidak menerima saja berbagai praktek-praktek yang dianggap tidak sah sebagai sesuatu yang lazim gitu ya. Dan yang ketiga, pada tingkat tertentu meningkatkan kembali wibawa DPR yang selama ini seolah-olah menjadi stempelnya eksekutif gitu. Nah, tiga manfaat ini menurut saya yang mungkin bisa kita alami. Lebih dari soal hasil ya, saya nggak terlalu melihat hasilnya apa gitu. Sebab hasilnya itu nanti kalau di perdebatan itu udah muncul aja, itu juga hasil gitu loh. Oh, orang tahu ya modelnya begini ya, ini modelnya begini ya. Sama seperti waktu Bank Senturi itu, orang tahu modus-modus pengerukan uang negara, pengerukan uang ini, itu aja udah sanksi menurut saya. Jadi saya nggak lihat pada sanksi formilnya, tapi perdebatan di katakanlah pansus, kalau dibentuk pansusnya, itu cukup membantu orang untuk mengatakan, oh ini nggak boleh lagi kita lakukan di masa mendatang. Model seperti ini harus dijaga, jangan sampai model yang seperti sekarang terjadi lagi di pemilu-pemilu berikutnya maupun di pilkada gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.